Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad amma ba'du. Anak-anak sekalian, marilah kita belajar kembali PPKN 11 tentang persatuan dan kesatuan bangsa. Makna persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa itu diwujudkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Manfaat persatuan dan kesatuan yang bisa diraih adalah memperkuat jati diri kita, kemudian memperkuat ketahanan nasional, bisa memudahkan mencapai tujuan nasional, dan menciptakan suasana tentram, aman, dan damai. Konsep wawasan Nusantara dalam memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip-prinsip di dalam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi harus merasakan satu bahwa kita adalah bangsa Indonesia. Yang kedua adalah prinsip nasionalisme, itu menjunjung tinggi bangsa Indonesia. Prinsip yang ketiga adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Yang keempat, prinsip wawasan Nusantara dan prinsip persatuan pembangunan. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa itu antara lain melalui persamaan senasib bahwa kita mempunyai sejarah yang sama. Kebangkitan nasional pada tanggal 20 Mei tahun 1908, kemudian Sumpah Pemuda, dan akhirnya bisa mencapai proklamasi kemerdekaan. Peristiwa penting sebagai ujian persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yaitu adanya agresi militer Belanda, baik agresi pertama maupun yang kedua. Kemudian adanya praktek demokrasi liberal, dan yang paling menyedihkan adalah gerakan 30 September PKI. Upaya mewarisi nilai-nilai kejuangan yang diwariskan oleh para pahlawan antara lain adalah keberanian dan kejujuran, kemudian menjunjung tinggi martabat bangsa dan negara, keikhlasan dan kerelaan berkorban, serta tekad dan kemauan mengejar kemajuan. Anak sekalian, konsep integrasi nasional dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Secara politis bahwa integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok sosial maupun budaya ke dalam kesatuan wilayah nasional. Kemudian kalau dilihat secara antropologis bahwa integrasi nasional adalah proses penyatuan di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai keserasian fungsi dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Faktor-faktor yang bisa membangun integrasi nasional antara lain kemampuan dan kesadaran bangsa mengelola perbedaan sara, budaya, dan adat istiadat. Yang kedua, kemampuan berinteraksi penyebaran ideologi asing. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa yang bisa kita amalkan: mempertahankan persatuan dan kesatuan, meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika, mengembangkan semangat kekeluargaan, dan tidak menonjolkan sara. Kita lanjutkan anak sekalian. Bagian yang kedua yaitu kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar 45, negara Indonesia adalah negara kesatuan, negara yang berbentuk kesatuan. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Republik adalah bentuk pemerintahan.
maka negara kita bentuknya kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahnya adalah republik. Tujuan NKRI itu bisa kita baca, bisa kita pelajari di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 di alinea 4. Di sana tertulis melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sekarang kita lanjutkan konsep negara serikat di dalam konteks NKRI. Terbentuknya negara RIS, perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia, bisa diselesaikan dengan cara perundingan di Den Haag. Perkembangan pada perundingan-perundingan tersebut memperlihatkan langkah-langkah yang progresif karena didasarkan pada persatuan dan kesatuan. Dan yang kedua, bahwa kita menjadi negara serikat itu untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan Indonesia secara de jure. Kedua hal tersebut merupakan persatuan-kesatuan yang perlu kita jaga. Nah sekalian, kita lanjutkan keunggulan NKRI menurut Dadang Sundawa. Antara lain, memiliki keanekaragaman berbagai aspek kehidupan sosial budaya. Bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya maupun hankam. Keunggulan negara kesatuan pada umumnya, semua urusan dikendalikan oleh pusat. Kualitas tokoh lebih bermutu, biaya demokrasi lebih murah, dan sebagainya. Kemudian kelemahan negara kesatuan, antara lain implementasi yang salah mengakibatkan pemerataan tidak terjadi. Yang kedua, kewenangan daerah dibatasi oleh kepentingan pusat, dan daerah kurang menonjol. Faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Pendorongnya antara lain adalah peristiwa sejarah, kemudian keinginan bersatu, dan rasa cinta tanah air. Wujudnya adalah kita mempunyai Taman Mini Indonesia Indah, sikap toleransi, sikap menghargai dan merasa memiliki kebudayaan daerah lain, dan diadakannya PON. Sedangkan faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa antara lain adalah masyarakat yang majemuk, wilayah negara yang luas, besarnya kemungkinan hambatan, gangguan, ancaman maupun tantangan. Nah sekalian, perilaku yang bisa menjaga keutuhan NKRI. Contohnya, kita menjaga wilayah dan kekayaan, menciptakan ketahanan nasional, dan menghormati perbedaan. Semangat persatuan dan kesatuan dalam menjaga NKRI, yaitu semangat persatuan dan kesatuan dalam menghadapi tantangan masa depan yang makin kompetitif. Contoh semangat persatuan dan kesatuan dalam menjaga keuntungan, kita saling menghormati, mentaati tata tertib, dan tidak membeda-bedakan teman. Contoh semangat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat, kita menjaga kerukunan, kita berpartisipasi dalam masyarakat, dan kita rela berkorban. Sedangkan bagian terakhir, anak sekalian, contoh semangat persatuan dan kesatuan di dalam kita bernegara, yaitu kita bangga bertanah air Indonesia dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nasionalisme itu adalah cinta tanah, cinta bangsa tanpa merendahkan bangsa lain. Kemudian pembentuk nasionalisme bagi kita adalah perasaan asal usul kita, persamaan pola kebudayaan. Upaya menumbuhkan antara lain adalah kita menghargai produk dalam negeri, menghargai perjuangan para pahlawan. Selanjutnya, patriotisme. Ini yang terakhir anak-anak sekalian. Patriotisme adalah faham untuk mencintai tanah airnya.
Perbuatannya antara lain adalah rela berkorban untuk membela dan mempertahankan tanah air, serta beraktivitas mengisi kelangsungan hidup tanah air kita. Nah, anak sekalian, itu saja yang bisa kita pelajari bersama. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita sekalian untuk bisa memahaminya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.